Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatidh, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya masih menyaksikan betapa pesantren di mana-mana semakin maju, semakin berkembang pesat sebagai lembaga pendidikan, pengkaderan untuk generasi muda muslim yang akan menerima estafet dari para kiai sepuh melanjutkan perjuangan Islam di bumi Indonesia dengan bakal ilmu yang sangat cukup, ilmu yang sangat cukup dan akhlak yang mulia. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh di ta'alim al-Islam ala sunnati wal jamaah, lil akhlaqil karimah, al-hisnul hasin lil wataniyah, kebangsaan, nasionalisme. Itu ada di pesantren, terutama pesantren NU. Terutama saya nggak tahu kalau pesantren yang bukan NU. Kalau pesantren NU pasti yang diberikan kepada santri oleh kiainya, satu, memperjuangkan Islam Ahlussunnah Jamaah, dan dua, memperkokoh, memperkuat hubbul waton, watoniyah, semangat nasionalisme yang telah kita warisi dari Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah. Oleh karena itu, semakin maju pesan NU, insyaallah negara Indonesia tidak akan bubar ila yaumil qiyamah, insyaallah, asal pesantren tetap berjuang maju, mengkader generasi-generasi muda seterusnya sampai menerima estafet dari generasi tua, akan melanjutkan semangat ruhuddin dan ruhul wataniyah, spirit agama dan spirit nasionalis. Inilah pesantren. Di pesantren ada 4 metode yang tidak ada di luar pesantren. Pertama, manhajut ta'lim, metode transfer of knowledge, pengajaran. Di pesantren, kiai dan guru memberikan ilmunya kepada santri 24 jam agar otaknya para santri menjadi cerdas, berintelek, berilmu pengetahuan. Namanya manhajut ta'lim. Bahkan banyak sekali ilmu agama yang tidak ada di luar pesantren, di pesantren ada. Seperti usul fiqh, di luar pesantren hanya diajarkan sekilas, tapi di pesantren sangat detail dan sangat mendalam. Alhamdulillah, insyaallah santri akan berkualitas, tidak hanya memahami fikih, tapi memahami thariqatul istinbat, thariqatul istidlal menurut usul fikih Imam Syafi'i. Harus dikaji dengan mendalam. Imam Syafi'i nama lengkapnya
Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza yang sekarang lagi digempur oleh Israel itu, di kota kelahirannya Imam Syafi'i. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Jadi usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Usianya pendek tapi jembar barokah. Ada orang usianya panjang tapi sempit, nggak ada faedahnya kecuali pilkada suara satu lumayan lah. Kalau Imam Syafi'i 54 tahun usianya, meninggalkan warisan gagasan yang sangat cemerlang, yaitu ilmu usulul fiqh. Ceritanya ada seorang gubernur Mawaro An-Nahr, gubernur Transoksania, Afghanistan, Uzbekistan, sekitar itu. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Suratnya dibuka, dibaca. Beliau bertanya, gubernur bertanya, "Ya Syekh, ya Imam, bagaimana caranya memahami syariat Islam dengan benar?" Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, naktub ar-risalah, ayo kita tulis surat membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itu surat Ar-Risalah yang sekarang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Itu suratnya Imam Syafi'i, bahkan namanya Ar-Risalah, kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana isinya? Jadi singkat saja. Kalau nggak singkat 2 tahun, 4 semester kalau nggak singkat. Kalau gubernur ingin ngerti syariat Islam dengan benar, maka yang pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, tapi berbagai macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, seperti Qul huwallahu ahad. Gak usah ditakwil, gak usah tafsir. Katakanlah Allah Maha Satu. Dah namanya muhkamah. Ada ayat mutasyabihah yang remeng-remeng, yang harus ditafsiri. Contoh, aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Senggolan itu apa? Imam Syafi'i mengatakan dia senggolan amdan au bila amad, syahwatan au bidun syahwah. Senggolan sengaja atau enggak sengaja, dengan syahwat atau enggak dengan syahwat, batal wudunya. Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saling menyenggol, saling memeluk, saling merangkul, batal. Kalau enggak saling merangkul, enggak batal. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, enggak batal. Asalkan tidak yang satu, baru batal yang satu. Ngerti yang satu kan? Ngerti yang satu? Masih muda udah ngerti, masa yang tua yang ngerti ya, yang anak santri belum ngerti ya. Kalau yang satu baru batal, itu melalui Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak, absolut. Ada ayat muqayyadah, tidak mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Pak, namanya muqayyadah. Wajib taat pada Allah dan Rasulullah namanya mutlaqah. Yang muqayyadah, wajib taat pada pemerintah selama pemerintahnya baik,
wajib taat. Kalau tidak, tidak boleh taat. Yang ketiga, ada ayat hakiki, ada majazi, ada realistis, ada metaforis. Yang metafor, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di hari kiamat malaikat berbaris, Tuhanmu datang, bukan Tuhan yang datang. Perintahnya yang datang. Wa jaa rabbik. Namanya metafor. Ini berbagai ayat seperti itu. Ada lagi ayat ammah, ayat khassah. Ayat ammah umum, aqimus shalah, wajib sholat umum itu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Tapi kalau khusus, wajib perang. Wajib perang itu perintah. Tapi kalau lagi perang, kalau nggak lagi perang, nggak ada perintah perang. Tiba-tiba gereja dibom, nggak ada itu perintah itu. Kalau lagi perang baru wajib kita lawan atau kita perang, siap melawan mereka. Kalau lagi perang, kalau nggak lagi perang, lagi aman-aman saja, tidak boleh kita gegabah menyerang gereja, menyerang wihara, pagoda, non muslim kita bunuh, nggak boleh itu. Wala tasubbul ladzina min dunillah fayasubbul adban bighairi ilm. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena saya, kata Allah, menciptakan budaya masing-masing, kebanggaan mereka. Orang Kristen punya budayanya sendiri, kebanggaannya sendiri. Orang Hindu, Buddha punya kebanggaan sendiri. Kita pun punya kebanggaan sendiri. Tidak boleh saling mencaci maki. Jadi Quran jelas nih, jelas Quran. Jangankan membunuh non muslim, apalagi membakar gereja, mencaci maki saja nggak boleh. Jelas sekali. Ada ayat nasikhah dan mansukhah. Ayat yang mendelit, ayat yang dihapus dan yang menghapus. Ini penting, calon kiai, calon syuriah harus paham seperti ini. Tidak hanya fikih, tapi thariqatul istinbat, thariqatul istidlal harus paham betul, dikuasai oleh para kiai kalau betul-betul ingin mempertahankan tafaqquh fid din, ta'ammuk fid din, ta'alimid din, betul-betul menguasai agama. Kalau sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu. Ada nggak di Quran? Adik-adik, anak-anak, ada nggak di Quran itu? Sholat itu 5 kali, ada nggak? Nggak pernah baca Quran nih, kelihatan nggak bisa jawab. Qurannya tidak ada di Quran penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada itu. Ada nggak? Nggak pernah baca Quran nih, paling-paling. Baca cuma kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, tahlil itu. Berkat itu sih, masalah berkat itu. Kalau kita baca Quran dengan teliti, tidak akan kita jumpai penjelasan sholat itu yang wajib 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada itu. Segitu pentingnya sholat. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis itu. Hadis benar, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada aziz,
ada ahad. Perlu sekali diterangkan pada santri, terutama santri salaf, santri ulama, harus paham ini semuanya. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, Quran hadis saja nggak cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, akal harus dipakai. Akal harus dipakai, bukan hanya nas. Akal dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif rame-rame, namanya ijma, konsensus, kesepakatan. Ada qauli, ada sukuti. Produk ijma adalah arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mustata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, dan seterusnya. Rukun salat ada 17. Itu kesepakatan ulama itu. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor 4 baca Fatihah. Ini adalah hasil produk ijma'ul ulama. Sudah pegang akal kolektif, ada lagi akal pribadi, individual. Akal satu-satu ulama, namanya kias, analogi. Kias ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, dan syi'ri. Yang saya terangkan 2 saja di sini. Yang 7 nanti kalau kecil lagi. Kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, halal apa haram, anak-anak? Ada di Quran? Ada di Qurannya? Inna sabu ada. Di hadis ada hadis. Sabu-sabu haram, heroin, kokain haram, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Menggunakan analogi, kias namanya. Namanya apa namanya? Kias burhani, kias fakta. Hadza muskir, ini barang memabukkan, namanya premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan masuk kategori khamr, namanya premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya legal statement. Kesimpulannya hadza haram, positive conclusion. Paham tidak? Gak paham? Diajari tidak di sini? Ini barang memabukkan. Setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih atau legal statement. Maka ini barang haram. Itu namanya kias burhani. Ada kias aulawi, nempeleng ayah ibu. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Di Quran nggak ada. Di Quran tidak ada larangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempelin aja gitu. Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja haram dengan ayah ibu, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi, fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Inilah ajaran Imam Syafi'i yang diberikan kepada Gubernur Mawaro An-Nahar Abdurrahman Al-Mahdi. Kalau ada yang bilang kita nggak usah taklid pada Syafi'i, pada imam-imam, langsung saja Quran dan hadis. Nah, dia bisa sholat dengan baik dari mana? Yang ngomong begini sholatnya baik, dari mana bisanya itu? Dari Quran ada penjelasan sholat, caranya sholat. Dari hadis ada penjelasan caranya sholat dari hadis. Nggak ada. Itu pasti dia ngikut ayahnya, ibunya,
kiainya gurunya, kiainya dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah, Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dari gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak anak-anak? Paham tidak? Nah, jadi kita ini gelem orang gelem, mau nggak mau harus taklid kepada salah satu imam 4, antara lain Imam Syafi'i di Indonesia. Cukup dengan hadis saja, Quran dan hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu. Saya juga tahu, masa saya nggak tahu. Saya juga tahu hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1 itu, yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu yang ahli hadis, muridnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 256, sedangkan Syafi'i wafat tahun 204. Ini kajian harus diperdalam di pesantren. Karena kalau bukan pesantren, tidak ada lembaga mana, madrasah mana, perguruan tinggi Islam mana yang sampai detil seperti ini. Ini namanya manhajut ta'lim. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Apa artinya? Dars, mengamalkan ilmunya. Kiainya mengajak santrinya agar mengamalkan ilmunya. Dari sejak anak kecil sampai santri dewasa, diperantau oleh kiainya, diberi contoh, salat berjamaah, disiplin 5 kali, salat tahajud bareng, wiridan bareng salat, setelah salat wiridan dulu, baru bubar, disiplin, puasa Senin Kemis, baca Maulid Nabi pada Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat baca Maulid Nabi. Begitu enggak di sini? Begitu enggak? Nah, itu merupakan manhajut tadris. Dengan nanti kalau sudah besar, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, masih ingat Maulid Nabi. Jadi Rais Syuriah masih hafal Maulid Nabi. Sejak kecil hafal Maulid Nabi. Kalau enggak mundur saja Rais Syuriah, kalau enggak malah. Rais Syuriah itu harus hafal Maulid Nabi, khutbah Jum'ah, khutbah nikah, khutbah talqin, khutbah gerhana, harus hafal itu. Kalau ada masjid, buang itu buku khutbahnya di mimbar, buang. Harus khutbah hafal-hafalan. Kalau khutbahnya masih baca, jangan dipakai lagi. Terakhir sudah. Apa bedanya dengan SAG? Harus ada bedanya dong. Paham betul? Khutbah nikah hafal-hafalan, talqin mayit hafal-hafalan, khutbah gerhana, ya Allah. Maulid Nabi baca Barzanji, hafal-hafalan, syukur baca burdah, hafal. Ini merupakan manhajut tadris. Kiainya hafal Barzanji, santrinya pasti hafal Barzanji. Kiainya takdim dengan Rasulullah, setiap malam Jumat baca Maulid Nabi, santrinya akan meniru mengikuti kiainya. Namanya apa namanya ini? Manhajut tadris. Di luar pesantren jarang kita temukan yang seperti ini. Kalau di luar pesantren dosen ngajar selesai pulang sudah. Di pesantren 24 jam. Seperti Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada sahabatnya 24 jam. Rasulullah kepada sahabatnya. Itu kiai dengan santrinya itu. Jadi nomor 2 manhajut tadris. Ayo kita amalkan apa yang telah kita dapati, yaitu dengan disiplin sholat berjamaah, wiridan, sholat sunnah, puasa Kemis, baca Yasin, baca Tabarok. Namanya manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Kiai sangat disiplin, kiai itu disiplin dengan tamu, disiplin dengan tetangga, disiplin dengan masyarakat, disiplin dengan organisasinya. Maka santrinya
akan ikut disiplin. Insya Allah. Saya waktu mondok di Krapyak, Jogja, Kiai Ali Maksum itu punya kitab perpustakaan. Tidak pernah dikunci pintunya. Dibuka 24 jam, gak pernah diawasin. Padahal kitab bagus-bagus itu. Tidak ada santri yang berani mengambil. Kenapa? Apa diawasin? Enggak. Apa ada CCTV itu? Enggak ada. Hanya ada tulisannya Kiai Ali Maksum, bahasa Jawa, tulisannya Arab. Oleh diwoco, haram digowo. Tidak ada santri berani membawa kitab itu. Baca boleh, membawa keluar enggak boleh. Itu namanya manhajut ta'dib. Masuk madrasah atau ngaji jam 8 persis harus sudah siap. Jangan sampai santri kedaruan kiai. Jangan sampai santri terlambat, kiai sudah datang, santri belum siap. Ini namanya manhajut ta'dib. Yang terakhir, yang paling berat, kiai punya pondok itu adalah manhajut tarbiyah ruhaniyah. Membangun spiritualitas. Bagaimana santrinya mempunyai hikmah, wisdom dalam hatinya, yaitu mengolah spiritual, mengolah hati, mengolah rohani, sehingga menjadi manusia yang ideal, manusia yang sempurna, yang arif, yang bijak, yang dapat cahaya, nur, mubashir minallah. Itulah manhajut tarbiyah. Kiai malam-malam tahajud mendoakan santrinya. Kiai umroh di Ka'bah sana mendoakan santrinya. Kiai ziarah ke makom-makomnya para aulia mendoakan santrinya. Maka santrinya pun menjadi, insya Allah menjadi keluarannya, alumnya menjadi orang yang baik-baik, hamba Allah yang baik-baik. Kan doanya para kiai. Paham betul? Ini namanya manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. 4 metode ini tidak akan kita dapati di lembaga di luar pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah berjasa tafqifus sya'ab, mengangkat derajat bangsa ini, memberi pencerahan kepada masyarakat yang tadinya buta huruf, tadinya kotor, tadinya nggak tahu kebersihan, tadinya nggak tahu disiplin, tadinya nggak tahu Tuhan. Pesantrenlah yang memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pesantren berdiri sebelum negara Republik Indonesia. Baik itu Lirboyo, Tebuireng, Ploso, Cidogiri, kalau di Cirebon Kempek, Buntet, Babakan, itu semua rata-rata berdirinya sebelum ada negara Republik Indonesia. Para kiai sudah berjasa besar membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat yang beradab, yang mutamaddin, yang berbudaya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Umat Islam tidak boleh semuanya jadi pegawai negeri. Tidak boleh semuanya jadi DPR, gak boleh semuanya jadi tentara, gak boleh semuanya jadi polisi. Ya harus ada sih, tapi harus ada yang ta'ifatun, satu kelompok yang tekun mendalami agama. Tafaqquh fid din, yang tekun tafaqquh fid din. Karena kalau tidak tafaqquh fid din, agama hanya plang saja, nama saja nantinya. Kalau ormas agama yang tidak mendalam keagamaannya, hanya plang saja, legal formal ormas Islam, tapi isinya kropos. Insya Allah kalau Nahdlatul Ulama mau cari kiai seperti apa, ada seperti Gus Baha, ada seperti Kiai Afifuddin Muhajir, ada Afifuddin Dimyati, ada Kiai Zulfa, itu alim-alim semua walaupun muda-muda itu. Jadi kalau di NU insya Allah kelompok yang tafaqquh fid din gak akan kekurangan. Kemudian lafal yang tafaqquh itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya anak-anak ya. Fi'il mudhari' ya. Tafaqquh fid din. Fi'il mudhari'
itu artinya fi'il kata kerja yang mengandung zaman sekarang dan akan datang. Artinya dalam memahami agama tafaqquh fiddin harus kontekstual yang sesuai dengan zaman, tuntunan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Jangan coro kuno, berarti fi'il madhi itu. Bila perlu pakainya laptop, semua santri bawa laptop. Bila perlu pakainya internet, semua santri pakai Google, tahu luas pengalamannya. Kalau pakai fi'il madhi masih, alah, pakai tinta, pakai pen, tawiku, itu fi'il madhi itu. Kalau yattafaqquh fil mudhari' harus betul-betul siap menghadapi tantangan zaman yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, kemajuan ilmu pengetahuan dengan adanya IT, dengan adanya revolusi industri 4.0 yang tidak terbendung lagi, luar biasa. Yang namanya YouTube, manfaatnya besar, tapi madaratnya juga besar. Di YouTube itu ceramah saya banyak, ceramahnya Gus Baha juga banyak. Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat, ya kan? Ya kan? Iklan obat kuat gak apa-apa, gambarnya itu yang gak boleh dilihat. Haram itu dilihat tuh gambarnya itu. Ini madaratnya YouTube. Belum lagi adu domba, belum lagi berita bohong tersebar kemana-mana, belum lagi suudzon, negative thinking pada kelompok tertentu. Ini gak boleh ini. Jelas tantangan yang dihadapi kita sangat besar daripada masa lalu, daripada leluhur kita. Alhamdulillah Gus Dur, Pak Nurholis Majid sudah wafat. Gak menangis zaman YouTube, gak menangis zaman Google. Sudah selamat, sudah selesai. Kita ini mengalami zaman Google, YouTube. Bagaimana tanggung jawab kita memelihara anak-anak kita? Semua anak-anak pegang HP semua, pegang iPhone semuanya. Mainkan HP sudah pinter-pinter. Isinya yang baik ya banyak, yang madarat ya banyak. Ya kalau bisa memilah-milah, kalau enggak, ya Allah, yang dilihat semuanya haram itu. Perzinaan, terang-terangan ada di YouTube, perzinaan nanti menjadi saksi di akhirat kalau kita lihat itu. Entah bagaimana anak kita 30 tahun yang akan datang. Ini baru revolusi industri 4.0. Belum di Jepang, sekarang sudah ada revolusi industri 5.0. Revolusi sudah 5.0. Di Jepang sudah lebih maju lagi. Masyarakat Jepang dia tidak mau punya anak, gak mau kawin. Sudah berkurang penduduknya 1 juta sudah. Yang di kampung-kampung ditinggal kampungnya, pergi kota. Sawah-sawah ditinggal. Sehingga butuh pekerja dari Indonesia. Tahun ini butuh 20.000 untuk garap sawahnya. Padahal tanahnya subur padahal. Tapi orang Jepang gak ada yang mau garap tanah sudah. Padahal pakai mesin semuanya juga. Tapi gak mau di sawah sudah. Mereka semua lari ke kota. 9 juta rumah kosong. Ditinggal penduduknya ke kota. Ini namanya revolusi industri 5.0 yang akan menggerogoti akhlak, yang akan menghancurkan agama, akhlak, norma-norma yang kita yakini kebenarannya. Jadi orang Jepang sudah malas nikah, sudah malas kawin. Di antara mereka mengatakan, ngapain kawin? Beli yang murah aja ada kok. Kami sudah bisa kawin. Itu para ke Jepang. Padahal maju di bidang teknologi, maju di segala hal, tapi budayanya hancur, rusak karena gara-gara revolusi industri 4.0 bahkan meningkat menjadi revolusi industri 5.0. Di Korea Selatan juga sama, Singapura hampir sama. Pemudanya malas kawin. Mudah-mudahan di Indonesia masih ada Pancasila, masih ada iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah kita ruhuddin, spirit beragama masih akan terjaga untuk bangsa Indonesia. Itu ya, semua bangsa Indonesia harus beragama. Kalau sudah agama, masih terjaga budaya kita, akhlak kita.
Paham betul? Anak-anak paham betul? Nah. Kemudian, kalau sudah pinter, harus waliyundziru qaumahum. Harus memberi bimbingan kepada umat masyarakatnya. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sekali lagi, yundziru fi'il mudhari. Artinya, ketika kita melakukan dakwah, bimbingan kepada masyarakat, harus kontekstual. Tidak boleh cara kuno, harus cara yang modern. Harus cara yang keren. Yang bisa dibanggakan cara-cara metode dakwahnya. Waliyundziru pakai fi'il mudhari. Tidak mungkin dakwah hanya dengan pidato. Tidak mungkin dakwah hanya dengan khutbah. Dakwah harus melalui tulisan, melalui YouTube, Google, terus juga media-media dakwah yang harus kita kuasai. Kalau tidak, kita ketinggalan jauh dari mereka. Oleh karena itu, nggak usah jauh-jauh. Wahabi saja, Wahabi sangat menguasai YouTube. Juga bisa sekarang mereka, semaunya mereka menjadikan kita pendengar dari YouTube itu terpengaruh oleh dakwah kewahabian dari mereka. Yang baca itu, yang ikuti terus, lama-lama terpengaruh. Mana dalilnya jarak kubur, mana dalilnya tawassul, mana dalilnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Gak ada itu, bid'ah semuanya. Tidak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah dolalah. Itu kalau di YouTube ada itu. Itu Wahabi sudah menguasai YouTube. Nah kita cuma bisa memakai, cuma bisa membaca, cuma bisa menggunakan. Tapi belum bisa mengisi konten-konten yang ada di YouTube. Masya Allah. Ini merupakan tantangan luar biasa. Waliyundziru qaumahum, memberikan dakwah bimbingan kepada masyarakat dengan baik. Kiai tidak hanya menjadi stempelnya pemerintah, tidak hanya menjadi juru fatwa. Pemerintahnya tanya pemerintahnya, halal apa haram nih? Halal. Kalau udah Kiai Hatim bilang halal, masyarakat menerima. Ini halal apa? Halal. Itu namanya hanya jadi stempelnya pemerintah. Padahal kewajiban ulama waliyundziru qaumahum, memberi warna agama kepada seluruh umat bangsa ini. Dari presiden sampai tukang sapu, semuanya harus menjadi orang soleh. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Percuma kamu berorganisasi, percuma kamu berpartai politik, percuma kamu berdiskusi, seminar, hearing, kecuali kalau membicarakan 3 agenda. 1, mengentaskan kemiskinan. 2, memajukan pendidikan. 3, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiai, ustadz, masyarakatnya soleh. Tukang sapu soleh, supir kernet soleh, tukang jual es soleh, apalagi bengkel-bengkel soleh, majikannya soleh, burunya soleh, pemerintahnya soleh, rakyatnya soleh. Islahin bainan nas. Kita kadang malu dengan orang non-muslim atau negara yang non-muslim. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011. Setengah bulan, muter-muter 6 kota. Terakhir di kota Sydney, ibu kota, pada duhur saya ceramah di masjid yang tadinya gereja. Pada asar, belanja, beli oleh-oleh, dapat 2 kardus, bawa ke hotel, kita beresin. Ternyata HP saya hilang. HP saya hilang. Ya sudah, hilang, udahlah. Nanti beli lagi di Jakarta. Besok mau pulang pagi-pagi. Jam setengah 10 malam, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada 1 orang bawa HP. Ini HP Bapak ketinggalan di warung saya, di toko saya. Saya pernah pergi ke negara Mali. Mali itu negara Afrika Barat. 23 jam. Dengan 6 ormas. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah.
Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Aljazair Mali. Di sebuah kota namanya kota Timbuktu. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Ditinggal di halaman. Kuncinya masih gantung. Kira-kira di sini gimana? Kalau sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung, gimana kira-kira? Apa dicoba? Coba ya. Satu desa dulu dicoba. Dicoba. Semua orang sini jangan masukkan sepeda motor ke rumahnya lah. Tinggal di halaman. Kuncinya masih gantung, coba. Aman nggak? Ya Allah. Kita kadang malu dengan negara lain. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajat martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang yang akan datang ke Indonesia aman tidak ya? Orang luar negeri mau ke Indonesia, aman nggak Indonesia ya? Bukan tanya agamanya apa enggak, akhlak yang paling nomor utama. Nah, kalau walaupun agamanya Islam, kalau akhlaknya tidak amanah, akhlaknya bejat, tidak amanah, korupsi, nyopet, nodong, mencuri, menipu, percuma beragama Islam. Itu tidak akan terangkat martabatnya dengan agama, tapi terangkat dengan akhlaknya yang mulia itu. Yang ditanyakan, aman nggak di sana ya? Oh aman. Saya pernah ke sana, HP saya ketinggalan di tempat wudhu, 2 hari masih utuh. Orangnya baik-baik. Jangan sebaliknya loh ya, jangan sebaliknya. Hati-hati. Saya pernah ke sana, ditinggal sholat Jumat, sepatu hilang. Misalkan loh. Jangan sampai ini di akhlakul karimah. Jadi di kota Timbuktu negara Mali, tidak ada maling, gak ada perampok, gak ada garong, sepeda motor aman, mobil aman, gak masuk gerasi, gak masuk rumah. Coba dicontoh di sini, terapkan akhlakul karimah seperti ini. Bisa enggak kira-kira? Kita malu dengan luar negeri yang sudah tertib dan sudah sadar. Bukan karena apa-apa. Malu kalau dia mencuri ketahuan. Rasa malu al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Oleh karena itu, kiai tugasnya adalah membimbing, mendidik masyarakat agar menjadi masyarakat yang soleh. Masyarakatnya ya soleh, bukan hanya 1-2 orang, soleh semua. Aman, tertib, disiplin, bersih, amanah, jujur semuanya. Kira-kira coba itu baru namanya waliundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Disinilah tugas para kiai yang sangat berat, bagaimana membimbing masyarakat supaya masyarakat menjadi masyarakat yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ya ikut urut dalam pendapat ini. Ke depan Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang sejahtera. Kalau pendidikannya maju, namanya thaqafah. Thaqafahnya maju. Kalau ekonominya maju, namanya hadarah, welfare, kesejahteraan, namanya hadarah. Kalau dua-duanya maju, pendidikannya maju, pinter-pinter, berperadaban, dan kaya-kaya, namanya mutamaddin. Apa namanya? Lah kalau pinter saja nggak kaya, mutaqqaf. Kaya saja nggak pinter, mutahaddir. Ada orang tidak pinter dan tidak kaya, apa namanya? Apa namanya? Pinter tidak, kaya tidak. Apa namanya itu? Jahiliyah namanya. Apa namanya? Caluhotan jahiliyah. Oleh karena itu kita harus kejar ketinggalan, di bidang segala bidang. Kita kejar sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan proporsional masing-masing. Al-Quran mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basra fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan
ikut campur memasuki hal yang kamu nggak ngerti. Artinya apa? Artinya kita harus punya ilmu pengetahuan yang khusus. Seperti saya misalkan, saya bidangnya agama, ya bicara agama. Nggak akan bicara komputer, nggak akan bicara perbankan, nggak akan bicara mesin. Bukan bidang saya, nanti salah semua. Begitu pula yang bidangnya mesin, ya bicara mesin. Yang bidangnya kesehatan, kedokteran, bidangnya itu, jangan bicara yang lain-lain. Nah kalau ada insinyur, bicara agama, ya salah semua nanti. Ada SH, bicara agama, salah semua. Gak ada benernya nanti. Maulid Nabi, bid'ah. Tawassul, musyrik. Ziarah kubur, musyrik, sesat. Ini bid'ah semua ini, salah semua itu. Karena bukan bidangnya. Paham betul, paham betul. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ulama-ulama besar itu bukan berbangsa Arab. Bukan berdarah Arab. Yang ngarang ilmu nahu, grammar Arab, bukan orang Arab. Imam Sibaweh, orang Persia. Namanya Amr bin Kumbur. Yang ngarang ilmu balaghah, ilmu kesusastraan bahasa Arab, bukan orang Arab. Amr bin Ubaid. Yang ngarang mustalah hadis, Syahabuddin Roma Hurmuzi, bukan orang Arab. Tafsir pertama yang sempurna, tafsir At-Tabari dari Tabaristan, bukan orang Arab. Imam Hambali dan Imam Hanafi, bukan orang Arab. Paham tidak? Kita orang Indonesia pun bisa jadi besar, jadi imam, jadi syekh. Tuh, lihat, para imam juga bukan orang Arab. Jangan kecil hati orang bukan orang Arab. Ahli hadis 10, satu pun gak ada orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, itu gak ada orang Arab satupun. Orang non Arab semuanya itu. Bukan berdarah Arab. Siapa lagi? Semua para ilmuwan itu 98% bukan orang Arab. Imam Syafi'i Arab, Imam Syafi'i, Imam Malik Arab, tapi Imam Hanafi, Hambali bukan orang Arab. Ibnu Sina, Al-Farabi bukan orang Arab. Jadi kita nggak kecil hati ya. Orang Indonesia kalau ilmunya tinggi akan menjadi ustadz atau kiai yang alim walaupun bukan berdarah Arab. Jangan kecil hati. Jangan melihat kalau orang Arab terus pasti lebih baik. Enggak. Belum tentu. Kita lihat ulama besar kebanyakan bukan orang Arab, bukan berdarah Arab. Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, orang Persia itu. Nah, oleh karena itu dulu pun ulama-ulama Jawa terkenal di Mekah. Nawawi Banten, Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang, terkenal di Mekah sebagai pengajar Masjidil Haram dulu. Walhasil ulama Indonesia pun dulu pernah terkenal menjadi mudaris, jadi kiai mengajar di Masjidil Haram. Jadi muridnya itu orang Arab malah muridnya, kiainya dari Jawa. Gak usah minder kalau kita bukan orang Arab. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah yaftah ala qulubikum wa yasahhil umurakum. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyatul Mustaghiitsin aghithna wal muslimin. Lakal hamdu kal mustaka wa antal musta'an kal mustaghath wa minkal faraj wala haula wala quwwata illa billah. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah an tahfadhna wa iyyahum minal mahani wal fitan waj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izz min 'arsik wa bimtahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akun akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana
wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana fil maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahi berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.